Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara senusantara yang sedang menyimak maupun yang belum. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua. Manusia, sebuah mahakarya ciptaan Tuhan, hadir dalam bentuk yang paling sempurna. Kita dianugerahi akal dan pikiran, sebuah keistimewaan yang melampaui makhluk-makhluk lainnya. Derajat kita ditinggikan, mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Bayangkan, manusia bermiliar-miliar, laksana bintang-bintang di langit malam, masing-masing bersinar dengan keunikan yang tak terhingga. Karakter, sifat, dan keanekaragaman budaya berpadu, menciptakan mozaik kehidupan yang begitu kaya dan mempesona. Dalam lautan perbedaan ini, setiap individu adalah sebuah cerita yang unik. Kepribadian, watak, dan kisah hidup mereka terjalin dalam jalinan takdir yang berbeda. Ada yang lahir di atas kemewahan permanen, sementara yang lain berjuang keras untuk sekadar menyambung hidup. Namun, di balik segala perbedaan itu, tersembunyi benang merah kemanusiaan yang menghubungkan kita semua. Kita berbagi emosi, harapan, dan mimpi yang sama. Meskipun demikian, perjalanan setiap jiwa adalah sebuah misteri. Tingkat emosi dan keluhuran jiwa manusia berbeda-beda. Ada yang mampu tegar menghadapi badai kehidupan, sementara yang lain mudah goyah diterpa angin kecil. Bagi mereka yang terus-menerus diuji, masalah yang seolah tak pernah berakhir, hidup adalah sebuah medan pertempuran yang tak kenal ampun. Namun, di tengah kegelapan, cahaya Tuhan selalu hadir, membisikkan kekuatan dan harapan. Kisah perjalanan mereka adalah epik tentang ketahanan dan perjuangan, lukisan yang diwarnai dengan air mata yang menemani setiap kepedihan. Air mata itu bukan hanya simbol kelemahan, namun juga simbol kekuatan, keberanian untuk merasakan, dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Mereka adalah para pejuang kehidupan, yang dengan sabar meniti jalan takdir, berharap suatu saat nanti akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Pengkhianatan, kebencian, dan fitnah bak bayangan kelam yang tak pernah lepas dari sisinya. Bahkan, seringkali ia dipandang sebelah mata, diremehkan, dan dinilai rendah oleh orang lain. Luka demi luka yang terukir di hatinya, rasa sakit yang mendalam akibat perlakuan tidak adil, justru menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk bertirakat, menyepi diri, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan spiritualnya yang penuh liku, ia dihadapkan pada berbagai kejadian gaib yang seringkali melampaui batas pemahamannya sebagai manusia biasa. Namun, di balik segala cobaan dan ujian, terpancar aura welas asih yang begitu kuat dari dalam dirinya. Sebagai sosok yang penuh kasih sayang, ia tak pernah berhenti mencintai, bahkan kepada mereka yang berulang kali menyakiti dan membencinya. Hatinya yang luas mampu menampung segala luka dan penderitaan tanpa meninggalkan rasa dendam. Ia terus mengamati dengan seksama keadaan di sekitarnya, memperhatikan setiap detail kehidupan orang-orang terdekatnya, merasakan denyut nadi masyarakat. Ia adalah manusia yang sangat berbudi luhur, seorang dermawan sejati yang hatinya terpaut erat dengan nasib mereka yang miskin dan kekurangan. Tanpa ragu, ia turun langsung ke lokasi-lokasi yang tertimpa musibah, bahu membantu meringankan beban penderitaan sesama, tanpa menghiraukan rasa lelah dan mengorbankan yang harus ia tanggung. Ia tak pernah merasa lebih tinggi dari mereka yang membutuhkan, melainkan hadir sebagai saudara yang siap berbagi. Mungkin bagi orang lain yang sering diperlakukan tidak adil dan dizalimi oleh lingkungan sekitar, kemarahan dan keinginan untuk melawan akan menjadi respon yang alami. Namun, tidak demikian halnya dengan Satrio Piningit. Ia memilih jalan yang berbeda, jalan kesabaran, keikhlasan, dan pengabdian. Ia menanggapi setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin membenahi diri, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan untuk semakin mengabdikan diri kepada kemanusiaan. Ia memahami bahwa kemarahan dan kebencian hanya akan menyakiti keadaan, sementara kasih sayang dan kesabaran akan membawa kedamaian dan perubahan positif. Satrio Piningit adalah cerminan keteguhan hati, kelembutan jiwa, dan kebijaksanaan yang mendalam. Ia memilih untuk menangkis, menghindari konfrontasi langsung, seolah-olah menyerang balik adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip yang ia junjung tinggi. Inilah ulas asih dalam wujud nyata, kasih sayangnya tak surut meski hatinya terluka, prinsipnya tetap teguh meski dirinya menjadi sasaran. Lelah,
Tentu saja. Hatinya pasti merintih di balik topeng ketenangan yang ia kenakan. Beban serangan itu nyata, menghimpit dan menguras tenaga. Namun, ia tetap teguh pada kesabarannya, seolah itu adalah jubah pelindung yang melindunginya dari kepahitan. Ia membenci cerita dan kepalsuan dengan segenap jiwa. Baginya, kejujuran adalah fondasi dari segala sesuatu yang baik dan benar. Ia percaya bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan oleh moralitas dan etika. Ia menolak segala bentuk penyimpangan dan ketidakadilan. Dikenal sebagai sosok yang penyabar dan santun, ia seringkali dianggap remeh. Kebaikan hatinya, yang seharusnya dihargai, justru dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Mereka mengambil keuntungan dari meremehkannya, mengira sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi. Pengkhianatan semacam itu seringkali membuatnya terpuruk dalam kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Ketika amarah itu memuncak, ia memilih untuk diam. Bukan diam yang pasrah, melainkan diam yang mengandung kekuatan yang terpendam. Itu adalah tanda bahwa ia telah mencapai batas toleransinya. Jika sudah sampai pada titik itu, ia akan mengabaikan orang yang bersangkutan, seolah-olah mereka tidak lagi ada di dunianya. Itu adalah hukuman terberat yang bisa ia berikan, sebuah bentuk penarikan diri dari interaksi yang dipenuhi dengan kepalsuan. Ia adalah sosok yang tegas, cermat, dan teliti. Setiap tindakannya direncanakan dengan matang, dipertimbangkan dengan seksama. Ia memandang masa depan dengan kewaspadaan yang tinggi, selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. Ia tidak ingin terpeleset, tidak ingin membuat kesalahan yang bisa berakibat fatal. Kesempurnaan adalah tujuan, hasil akhir yang sesuai dengan perhitungannya yang cermat. Ia akan terus berjuang untuk mencapai tujuan, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Ia sadar bahwa jalan yang ditempuhnya tidak akan mudah, penuh dengan rintangan dan tantangan yang berat. Namun, dia tidak akan menyerah. Ia akan menghadapi semua itu dengan keberanian dan keteguhan hati, karena ia tahu bahwa perjuangannya adalah perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Satrio Piningit, dalam pandangan ini, menjelma sebagai pribadi yang memiliki penerimaan diri yang mendalam. Ia tidak menyamakan takdir, melainkan berusaha memahami dan menjalani setiap liku kehidupannya sebagai sebuah proses yang harus dilalui. Penerimaan ini bukan berarti pasrah tanpa daya, namun lebih kepada pemahaman bahwa setiap kejadian memiliki hikmah tersembunyi dan merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Meski tenang dan menerima, Satrio Piningit bukanlah sosok yang apatis terhadap ketidakadilan. Ia memiliki kode etik yang kuat, dan pelanggaran terhadap etika tersebut, terutama yang dilakukan dengan kesengajaan dan motif licik, dapat membangkitkan amarahnya. Sikap egois, yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan dampak pada orang lain, juga merupakan pemicu kemarahannya. Kemarahannya bukan berasal dari rasa benci, melainkan dari rasa keadilan yang disakiti, dorongan untuk melindungi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Lebih lanjut, Satrio Piningit digambarkan sebagai individu yang mampu mengendalikan diri dari godaan duniawi. Ia tidak silau dengan gemerlap harta benda, kekuasaan, atau popularitas. Baginya, hal-hal tersebut bukanlah tujuan hidup, melainkan gangguan yang dapat menjauhkan dari tujuan yang lebih mulia. Kesederhanaan menjadi ciri khasnya, mencerminkan pemahaman mendalam bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada akumulasi materi, melainkan pada ketenangan batin dan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Keteguhan prinsip Satrio Piningit dijamin dalam jaminannya untuk tidak disuap atau dibeli dengan iming-iming material. Integritasnya tak tergoyahkan oleh rayuan duniawi. Ia rela menyumbangkan kepentingan pribadinya demi mewujudkan tujuan yang ia yakini benar. Dedikasinya pada kebaikan mengalahkan segala bentuk kepentingan pribadi, menjadikannya teladan bagi orang lain. Selain itu, Satrio Piningit memiliki rasa haus akan ilmu pengetahuan. Ia tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. Baginya, ilmu adalah kunci untuk memahami dunia dan mengatasi tantangan. Ia tidak takut pada kesulitan, melainkan menganggapnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tantangan terbesarnya justru terletak pada perjuangannya melawan ego sendiri, menyadari bahwa ego seringkali menjadi penghalang bagi kemajuan spiritual dan pencapaian tujuan yang lebih besar. Ia terus berusaha menaklukkan egonya agar dapat bertindak dengan bijaksana dan welas asih. Ketika dia menyayangi dan mencintai seseorang,
atau bahkan sebuah umat, hatinya penuh dengan pengabdian. Dia akan memberikan yang terbaik yang dimilikinya, mencurahkan tenaga, pikiran, dan sumber daya yang ada, tanpa menghitung untung rugi. Baginya, kebahagiaan orang yang dicintainya adalah kebahagiaannya juga. Dia tidak fokus pada hasil akhir, melainkan pada proses memberikan yang terbaik dengan niat tulus dan penuh kasih sayang. Dia memiliki ambisi untuk terus meningkatkan diri, menjadi versi terbaik dari dirinya. Pengalaman hidup, dengan segala lika-likunya, telah mengajarkannya sebuah prinsip fundamental. Untuk mencapai yang terbaik, kita harus melakukannya dengan cara yang baik dan benar. Integritas, kejujuran, dan etika adalah kompas yang selalu membimbingnya dalam setiap langkah. Sulit untuk merangkum seluruh spektrum kepribadiannya yang kaya dan kompleks dalam beberapa kalimat. Ada begitu banyak aspek positif lainnya, mulai dari kesabaran, keteguhan hati, hingga kemampuan untuk melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Namun poin-poin di atas adalah gambaran umum yang cukup representatif. Moto hidupnya yang membimbing adalah, kejarlah akhirat, maka dunia dan seisinya akan mengejarmu. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah, melainkan komitmen yang mendalam. Baginya, hidup ini adalah tentang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikannya sebagai tujuan utama. Bukan berarti dia mengabaikan dunia, justru sebaliknya. Dia percaya bahwa dengan fokus pada hal-hal yang abadi dan bernilai spiritual, keberkahan dan kemudahan akan datang mendekatinya dalam segala aspek kehidupan, termasuk urusan duniawi. Dia percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai hanya dengan mengejar kesenangan duniawi semata, melainkan dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, sebuah gambaran singkat tentang sosok yang luar biasa ini. Kami menyadari bahwa kata-kata mungkin tidak sepenuhnya mampu menangkap esensi dari kepribadiannya yang begitu kaya. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil dan simpanlah hal-hal baik yang bermanfaat, dan lupakanlah hal-hal yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh cinta dari kami semua.